lebih punya tujuan untuk hidup daripada gue. Itu horor. Jalan ninjaku ada di sini. Hi guys, wake up. It's time for Sericam. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, ada apa orang yang biasa muncul di Breakdown Channel Universe di sini? Kenapa? Deadpool nyasar. Deadpool nyasar, dia nggak bisa menemukan jalan pulang, akhirnya dia mampir ke sini. Saya terjebak Nostalgia. utang. Terjebak utang. Kayak saya kesini. Karena terjebak utang jadi di sini untuk melarikan diri dari frontman. Gitu. Dakji. Dakji. Oke, kita udah ngomongin beberapa kalimat tadi, ada Dakji, ada frontman, ada utang. Udah jelas dong, kita mau ngebahas Squid Game. Dramanya lagi rame banget cuy. Kayak semua orang ngebahas ini, bahkan pas tayang tanggal 17 aja, kayak semua orang nyanyiin lagu Kokuma Koshi Semita. Hari pertama Squid Game rilis, semua pintu kamar kos di sebelah gua itu lagunya musik, lu tau musik orkestra Yang itu? jazz yang itu kan? Iya, jadi gua turun ke lantai 1 itu semuanya dari lantai 3 sampai lantai 1 semuanya musik itu. Gua kayak bingung, ini ternyata bukan gua cuma sendiri yang nonton. Betul. Ternyata sampai seheboh itu. Bahkan memang nggak cuman orang yang suka Korea aja yang nonton. Iya. Kita akan bahas dan kulik tuntas sebenarnya ada apa dengan Squid Game guys di Seriview. Jadi Squid Game itu sebenarnya adalah permainan yang didesain sama seseorang untuk menyelesaikan utang-utang orang yang punya utang. Gimana cara ngomongnya? Ya. Survival game buat dapat duit. Itu dia, survival Pokoknya game. orang-orang yang desperate membutuhkan uang di ujung tanduk antara mati atau enggak. Pilihannya adalah main game. Mari kita bahas permainan petak umpet ini, si Kokumako si Pia Semida. Nah, di game ini itu kan ada 456 orang tuh. Di sini banyak banget yang gugur, Bro. Iya, ini berdarah-darah banget Iya, sih. episode pertama lu langsung dikasih lihat kebrutalan si game Squid Game ini. Jadi si siapa Gihun ini juga termasuk orang yang kaget. Iya. Karena dia nggak nyangka anjing mainannya ternyata seserem ini, Bro. Kok ngeri ya? Iya. Iya. Terus pas jadi si boneka ini ngeliat gitu, terus dia punya laser gitu. Matanya Ini tuh kayak sensor. oh ya Iya, sensor. sensor motion detector. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba nah, mati lu. Tiba-tiba cus, headshot semua. Harus mati. Main kok mati nih. Iya. Di sini juga kita ada cerita si polisinya yang mulai curiga. Ada detektif namanya Junho. Dia mencari kakaknya yang hilang dan dia ingat waktu itu Gihun pernah ngasih Laporan. Iya, laporan soal Lapor. kegilaan di Squid Game itu. Dia ngikut. Iya, karena kartu namanya sama dengan yang dia temuin di kamar Kakaknya. Terus Akhirnya disabotase lah. Terus habis itu mereka main game, ada game permen gula yang tadi gue sempat sebut. Iya. Itu dia harus mengeluarkan Cetakan. Di sini udah kelihatan nih, siapa Sangwoo. Sangwoo nih udah lumayan licik ya. Karena dia kayaknya udah tahu nih tentang gula, karena dia inget ada orang yang masak gula. Dan dia udah tahu si Gihun mau pilih umbrella, dia kayaknya udah ada feeling. Tapi dia diemin aja gitu kan. Tapi akhirnya si Gihun ini berhasil survive dengan cara Dijilat. ngejelatin. Ada game tarik tambang. Setelah itu kan mereka udah mulai berkubu nih. Ini udah mulai kayak main tim ya? Iya, main tim. Nah, abis main tarik tambang menang dengan cara mereka ngejengkang ke belakang. Iya kan, ngejengkang ke belakang. Game selanjutnya adalah kelereng. Dimana ini juga mirip sama mainan kita di Indonesia. Main cetak kelereng. Kita kan sekarang sering main kelereng. Oh iya. Sering main kelereng. Nah, Bikinin set. nah gitu. Dan di sini harus berpasang-pasangan, harus berdua. Abis itu mereka harus versus dan sebenarnya di sini udah mulai kelihatan licik-liciknya nih semuanya nih. Si Sangwoo mulai ngebohongin Ali. Terus juga si siapa namanya Gihun Mulai jahat. bohongin si kakek karena ngira kakeknya demensia. Yang satu-satunya gue suka di sini adalah Sebiol sih. Iya. Sebiol sama si temen ceweknya itu. Wah, itu kayak udahlah ngapain gue di sini. Iya, kayak lu aja yang lo lebih punya tujuan untuk hidup daripada gue. Itu menurut gue lebih Sedih tulus banget. Gak kayak Ali, itu gue benci banget sama Iya benar-benar. Males ya, aduh. Sumpah. ini bener-bener dibohongin aja. Iya, bener-bener episode yang menyayat hati gak sih? Padahal si Alinya tuh udah percaya banget loh sama Sangwoo. Kayak dia udah dibikinin kalung, tapi isinya batu. Brengsek lu Sangwoo.
Sampai akhirnya game selanjutnya adalah jembatan kaca. Di mana di sini juga muncul beberapa orang yang dianggap atau kita panggil VIP. Mereka nontonin si survival orang-orang yang berhasil survive ini main di jembatan kaca. Satu-satunya hal baik yang dilakukan ibu-ibu gila ini adalah membunuh si gangster itu. Karena kalau dia sampai Squid Game, wah habis sudah Gi-hunnya. Iya, nggak jadi menang itu. Nggak jadi menang. Gua gak suka banget gua dengan si bapak gendut itu. Oh, si preman ular ini. Si ular. Emang udah penjahat sih, udah natural born evil. Itu cuma sisa 3. Si Gi-hun, Sebyol sama Sang-woo. Gi-hun ngetok-ngetok pintu nih kayak, "Hey, bro, ini mau mati nih orang nih, boleh tolong dibantuin nggak?" Mati beneran. Dibuka sih pintunya. Dibuka sih, datang sih. Peti keranda. Peti kotak itu yang manis itu. Artinya Sebyol tuh dibunuh oleh Dibunuh. Bukan. Karena di sini ada bekas ini, ada bekas sayatan, bukan bekas cupang ya guys, bekas sayatan. Ada bekas sayatan di sini, jadi Dan Sang-woo-nya megang pisau. bener, ada darahnya juga. Ada darahnya. Mereka akhirnya bertarung berdua Squid Game sesuai nama judul dramanya, Squid Game. Jujur ya, gue di sini juga agak bete sama Gi-hun karena dia kayak udah banyak banget orang yang meninggal untuk sampai ke ujung itu. Tapi tiba-tiba dia kayak Surrender. ya udahlah kita Balik aja. aja. Lu gak mikir. Bener gak? Iya, Sang-woo tuh hero berarti. Iya. Soalnya Gi-hun, gara-gara dia Gi-hun bisa dapat duit. Iya, kalau Sang-woo nggak bunuh diri, terus mereka pulang. Apa? Terus kayak at least lah sekarang, maksudnya dari uang yang dimenangkan oleh si Gi-hun dia bisa nyelamatin adiknya Si Sebyol. Dia bisa kayak ya udah ngasih uang untuk si Ibunya Sang-woo. Yang perlu kita bahas juga adalah soal identitas kakek 001 ini. Ketika si Gi-hun lagi gila-gilanya dia ngegembel, tiba-tiba dia dapatlah kartu nama dari ibu yang jual bunga mawar. Harus datang ke suatu tempat dan ada si logo Squid Game ini. Dan ada geganbu. Iya, Apa Ganbu. Your ganbu. Konco kental. Konco kental. Ganbu is konco kental in Japanese. Dan ternyata mastermind dari Squid Game ini adalah kakek 001. Tapi at least dia nggak bohong. Dia punya penyakit tumor kan. Benar. Ternyata tadi kita sempat bahas soal detektif Junho yang mencari kakaknya. Ternyata kakaknya adalah si frontman. Mari kita masuk ke teori. Dan pertanyaan yang belum terjawab di Squid Game. Nah, soalnya endingnya gantung ya di sini. Gantung banget cuy. Endingnya adalah si Gi-hun ini mau OTW ke New York. Nah terus habis itu si Gi-hun ini nyamperin lah si agennya, tapi agennya udah cabut duluan. Dia udah naik kereta Tubusan, nggak bohong, tren Tubusan. Dia udah naik kereta. Jadi akhirnya dia si Gi-hun mencoba menghalangi si orang yang abis main sama agen ini untuk jangan pertaruhkan hidup lu untuk game ini. Terus dia ngambil kartu namanya. Ditelepon. Berbalik dia. Dengan rambut merah meronanya itu, dia jalan cuy. Ini yang bikin gue sebel banget. Apa sih yang lebih penting daripada anak lu? Lu ikut game ini demi ngambil anak lu balik. Tiba-tiba lu udah dapet uangnya, lu malah gak nyamperin anak lu. Apa Emang motivasi dia mau lu? ngapain lagi? Dia mau balik, mau ngapa? Mau ikut main lagi? Terus dia kan udah trauma. Salah satu yang gue pikirin tuh jangan-jangan si game Squid Game ini kayak ngerubah Personality orang ya? Personality orangnya loh. Jadi kayak wah ini passion gue nih. Iya serem banget. Ini passion gue nih. Ternyata gue punya kesenangan Jalan ketika ngeliat. Jalan ninjaku ada di sini. Seru banget. Gue pikirannya gitu. Jadi kayak udah mengalami trauma. Bisa Set. sih, Wah, kalau gue di luar gue nggak bakal jadi siapa-siapa lagi. Mendingan gue di situ aja. Iya, tapi kalau gue di Squid Game gue masih bisa ada destiny-nya di sini. Apa mungkin itu juga alasan kenapa kakaknya si polisi jadi frontman? Nah, ini juga pertanyaan yang menurut gue belum kejawab di season ini. Semoga ada season 2. Tolong Netflix dengarkan suara-suara kami. Frontman ini kan si kakaknya si In Hyo, dia menang tahun 2015 kan cuy. Sedangkan si Squid Game ini diadakannya tahun 2020. Selama 5 tahun padahal kan harusnya ada pemenang-pemenang tuh. Kenapa frontman di tahun 2021 bukan orang yang menang di 2020? Kenapa harus mundur balik jauh banget ke 2015?
Kenapa? Ya. Terus pemenang-pemenang tahun 2020, 19, 18, 17, 16 kemana? Terus siapa para orang-orang menggunakan jubah merah itu? Kenapa mereka nurut banget? Ada apa dengan mereka? Ada teori yang bilang kalau ketika si agen ini suruh milih dakji, lo mau milih dakji biru atau dakji merah, itu adalah kesempatan lo mau jadi pemain atau jadi staff. Iya. Karena dakji warnanya biru itu sama kayak seragamnya warnanya biru, dan merah itu sama kayak seragam staffnya warna merah. Jadi dari awal emang udah dikasih sama si MLM-nya ini udah dikasih role. Kalau mau jadi staff atau mau jadi ini. Kalau lu jadi staff ya, kalau ketika lu menang, lu pas ngubungin dia, lu jadi staff. Menarik. Itu ada teori. Dan ada teori juga yang ternyata bilang udah di-spill dari awal kalau si kakek ini itu bukan pemain. If you remember di game pertama ketika main petak umpet Koko masuknya Smida itu, maaf kalau pronounce gue jelek, itu si kakek tidak terdeteksi sama motion sensor. Padahal gerakannya Gerakannya ekstrim cuy, dia kan jalan tapi ketika si bonekanya nge-scan semuanya kan ada warna hijau atau merah kan. Kalau dia diem dia hijau, kalau dia merah dia gerak kan. Nah ketika si nyorot kakeknya itu nggak ada sensor apa-apa. Dan teori lainnya adalah si kakek ini tidak terdaftar di daftar peserta. Jadi ketika Junho ngecek buku, dia ngelihat pemain tahun 2021, lembaran pertamanya bukan 001 tapi 002. Langsung 002. Sebenarnya gue udah notice itu pas ini apa namanya yang pembantaian pertama. Dia kan jadi yang menghentikan itu kan. Yes, itu dia. Itu juga ada teori itu. Nah, itu notice-nya dari situ. Betul. Ada apa nih karakter misterius Jadi itu? Masalahnya selalu di show up gitu loh. Si kakek ini ada di atas, terus dia kayak pas ngeliat itu dia stop, dan bener-bener setelah dia ngomong itu, Frontman dia bilang staffnya stop, nurut. Selesai. Abis itu selesai. Jadi Jadi pertanyaan yang belum kejawab juga menurut gua adalah ketika si Junho tidur di asramanya dia, terus kan ada orang yang batuk pakai sandi Morse. Itu siapa? Siapa orang yang batuk? Itu yang dia pas dia ketok ternyata nomor 29. Nah, itu siapa? Apakah kakaknya, dan apakah kakaknya tahu kalau Junho itu udah ada di dalam situ? Karena ketika si frontman yang ngelihat ada mayat nih ditemuin kan di bawah, pas dia lihat dia ngelihat ID cardnya polisinya si Junho, terus dia kayak diem aja. Nah, apakah sebenarnya si Inyo ini udah tahu kalau Junho ada di dalam? Dan makanya dia ada juga teori yang bilang kalau Junho itu tidak mati sepenuhnya karena dia ditembak di bagian sini. It's not even near the heart gitu, dia nggak deket sama jantung. Cuman takutnya jatuh dari jurang aja kan, jatuh dari jurang. Apa enggak. Dan apakah file-file foto yang dikirim sama Junho itu benar terkirim atau enggak? Mohon maaf, sinyal jelek banget. Atau enggak sinyalnya emang di jamming sih, jadi kayak ada. Oh, benar. Jadi satu wilayah itu nggak di bisa. jammer, jadi nggak bisa keluar. Kayaknya mereka tuh ditanam chip ya di belakang banget. Nah, itu dia juga. Apakah si para ini sebenarnya jadi pertanyaan gue juga sih. Banyak pertanyaan daripada teorinya ya guys. Tolong dijawab kalau kalian tahu. Ini adalah ketika si para pemain ini kan datang nih. Apakah dia memang udah di scouting dari awal sama si kakek? Karena mereka tahu banget kehidupannya si para pemain ini, dari utangnya berapa, keluarganya siapa aja, tinggalnya di mana. Menurut kalian bagaimana? Jadi mereka tuh udah kayak planning kontingensinya. Iya. Prevention kalau si peserta atau si staffnya ada macam-macam. Iya, itu plan karena dia dideteksinya di sini kan. Dan apakah mungkin nanti kan si frontman ini kan udah jadi kayak ngurusin semuanya. Apakah nanti si Ki-hun ketika balik lagi dijadiin frontman? Iya, yang baru. Soalnya kan mungkin dia juga butuh bantuan kan. Jadi si frontman jadi Ilnam, Ki-hun jadi frontman. Jadi kayak kenaikan jabatan. Iya, anjir serem banget cuy. Wah. Terus habis itu ketika Gi-hun udah keluar dari Squid Game, itu kan dia udah punya duit. Dia nggak ngelunasin utangnya kan, karena duitnya nggak berkurang kan. Kemana rentenir itu? Iya. Kan rentenirnya ini banget kayak gua bakal cari lu, gua bakal ambil organ lu, tanda tangan di sini, pakai nyocok di hidung gitu. Kenapa nadanya gitu? Apa jangan-jangan rentenir udah di setting ya? Nah, gue malah kepikirannya bener kan si Ilnam kerjaannya adalah rentenir, minjemin orang uang.
mungkin data-datanya itu kenapa dia bisa tahu berapa hutangnya, karena memang sengaja orang-orang ini dibuat miserable biar mau ikut main Squid Game. Jadi semua rentenirnya itu adalah bawahan Ilna. Emang sengaja disetting. Iya. Makanya itu juga dibilang scouting tadi kali ya. Scoutingnya itu jadi kayak terarah loh. Jadi dia punya kayak financing badan gitu. Terus orang-orang minjem ke dia, terus udah nih, wah ini target baru nih, udah sekalian aja. Itu dia. Karena nggak ada kabar dari rentenirnya. Kemana coba rentenirnya? Mari kita sudahi pembahasan Squid Game ini. Dari 9 episode semuanya worth it untuk ditonton. Buat kamu yang suka bunuh-bunuhan, suka darah, suka kekejaman, tonton ini. Dan drama ini tidak cocok ditonton untuk orang-orang yang suka romcom. Tidak ada romcomnya sama sekali. Ada dong. Apa? Oh iya, satu adegan di kamar mandi. Ditayangin nggak ya? Kayaknya enggak deh. Drama Kia di-cut deh. Guys, itu bukan romcom, itu horor. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya Serikap di sini nih. Gua malas nyebutinnya, udah ada banyak banget ya. Semuanya ada di sini. Link daftar Squid Game-nya bisa di sini. Ya, ada di bawah. Siapa tahu nanti MLM-nya ngeliat. Gong Yu, mau juga gua. bye bye semuanya. Terima kasih. Annyeong. Annyeong. Game cumi-cumi. Yang mana cumi-cumi itu enak kalau digoreng. Tapi yang paling enak tepung sih. Iya benar, calamari tepung. Enak. Channel review loh. Iya, sorry. Oke, diingetin.